Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Kita sungguh bersuka cita karena kita dibangunkan dengan semangat yang baru dan sukacita untuk memulai aktivitas kita sepanjang hari ini. Kita juga bersyukur bahwa kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Seperti mentari yang bersinar, demikianlah janji Bapa yang tak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kasih-Nya selalu baru tiap pagi dan kami bersyukur atasnya ya Tuhan. Saat ini hati kami telah siap diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami memahami dan juga mengaplikasikan firman-Mu ini di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami karena kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Matius 16 ayat 24 yang berbunyi demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ada sebuah ilustrasi tentang memikul salib, di mana diceritakan bahwa Yesus memberi salib kepada pengikut-pengikutnya dan menjanjikan bahwa tempat yang dituju adalah tempat yang sangat indah. Tetapi di tengah perjalanan, ada beberapa murid memotong salib itu karena mereka merasa bahwa salib itu sangat berat. Murid yang lain membawa salib itu dengan penuh keringat, usaha, dan juga terbungkuk. Tetapi murid yang memotong salib tersebut membawa salib itu dengan santai. Kemudian tibalah mereka di suatu tempat. Tuhan Yesus katakan, tempat tujuan kita yang sangat indah itu ada di seberang. Kalian bisa melaluinya dengan salib yang dibentangkan sebagai jembatan. Mereka yang tidak memotong salib bisa melalui jurang itu dan tiba di tempat yang indah tersebut. Akan tetapi murid yang memotong salib itu tidak bisa lewat. Karena ketika mereka membentangkan salibnya, salib itu terlalu kecil. Melalui ilustrasi ini kita bisa melihat bahwa mengikut Tuhan itu tidak mudah. Butuh perjuangan yang besar. Tetapi satu kepastian bahwa ada tempat yang indah bagi setiap pengikut yang setia. Setelah mendapatkan pengakuan dari Petrus bahwa dia adalah Mesias, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jika Tuhan Yesus mengalami penderitaan seperti itu, maka para orang-orang yang mengaku menjadi pengikut Tuhan tentu tidak heran kalau mengalami penderitaan karena imannya kepada Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Syarat pertama yaitu menyangkal diri. Menyangkal itu berarti tidak. Jadi ketika dikatakan menyangkal diri, itu berarti mengatakan bahwa tidak kepada hal-hal yang duniawi, yang menyenangkan diri sendiri, yang fokus kepada diri sendiri. Misalnya seseorang senang berjudi karena bisa mendapat uang dengan cara yang instan. Tapi bagi orang yang sudah menyangkal diri, ia akan menjauhi hal-hal yang menyenangkan dirinya. Ia mungkin sebelumnya senang untuk berbohong, untuk korupsi, atau mencari keuntungan diri. Tetapi bagi setiap orang yang menyangkal diri,
ia akan berjuang untuk hidup dalam kebenaran, mencari uang dengan cara yang benar. Syarat kedua adalah memikul salibnya. Katanya dalam bacaan kita saat ini adalah huruf kecil. Itu berarti menunjuk kepada salib kita. Jadi kita semua memiliki salib yang harus dipikul setiap hari. Salib adalah penderitaan yang kita alami karena melakukan kehendak dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan berpikir bahwa ada orang yang sedang dikeroyok karena mencuri, kemudian kita katakan wah dia sedang menanggung salibnya. Memikul salib itu adalah penderitaan karena melakukan kehendak Tuhan. Misalnya kita ini adalah orang yang susah dalam hal ekonomi, tetapi kita tetap mencari uang dengan cara yang benar. Ini adalah salib. Misalnya kita juga adalah pelayan Tuhan. Kemudian dalam pelayanan kita sering dikritik. Banyak orang yang menjatuhkan kita, yang berusaha untuk mencari kesalahan kita. Tetapi kita tetap teguh kepada tugas panggilan kita. Ini adalah salib. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apakah dalam perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya, kita sudah menyangkal diri dan memikul salib setiap hari? Tentu penderitaan, kesengsaraan hidup akan mewarnai kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Akan tetapi satu kepastian bahwa bagi setiap pengikut yang setia untuk menyangkal diri dan memikul salibnya, Tuhan akan menjanjikan mahkota kehidupan. Teruslah berjuang untuk menyangkal diri dan juga memikul salib. Tuhan yang akan terus memampukan dan menolong. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami telah disegarkan kembali oleh firman-Mu tentang syarat-syarat mengikut Tuhan. Di mana ketika kami berkomitmen untuk mengikut Tuhan, maka kami juga harus sedia untuk menyangkal diri dan memikul salib. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa penderitaan, kesengsaraan hidup sering kali hadir dalam hidup kami. Tetapi dengan kekuatan Allah, kami dapat melaluinya. Karena itu Tuhan, saat ini, pagi ini kami membawa kepadamu bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan yang berat. Berilah kasih-Mu bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu. Berikanlah jalan keluar dari setiap pergumulan yang mereka hadapi, agar mereka terlepas dari penderitaan hidup. Setidaknya Tuhan berikan mereka kekuatan, ketenangan di dalam menghadapi setiap tantangan hidup ini. Bagi saudara-saudara kami yang merindukan pemulihan karena sakit penyakit, berikan pemulihan Tuhan, jamalah bagian tubuh yang sakit. Berkati obat-obatan yang dikonsumsi tim medis, sehingga melalui itu semua ya Tuhan, saudara-saudara kami ini dapat melihat kuasa Tuhan melalui pemulihan yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Ya Tuhan, berkatilah umat-Mu yang akan menjalankan tugas tanggung jawab hari ini, yang akan bekerja di luar rumah, di dalam rumah. Engkau yang akan terus memberkati, menjauhkan dari segala mara bahaya. Bagi umat-Mu yang ada di tanah perantauan, ataupun juga umat-Mu yang sedang berjuang untuk mencari pekerjaan, berkati mereka semua ya Tuhan. Engkau memberkati segala usaha dan perjuangan yang mereka lakukan. Ya Tuhan, kiranya kami juga dapat menjalani hidup kami dengan penuh kesungguhan, menghadapi kenyataan ini dengan penuh kesabaran, dan terlebih lagi melibatkan Tuhan dalam segala hal yang kami lakukan. Inilah kami Tuhan, dengan segala keberadaan hidup kami. Terimalah doa kami, karena kami berdoa hanya melalui satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.